Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kereta Tekno. Nah, di video sebelumnya saya sudah unboxing dan juga mereview sekaligus menguji coba sebuah mikrofon wireless merek Boya BY-XM6S2. Sekarang saya sudah menggunakan mikrofon ini, tapi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan mikrofon Boya ini. Oke, simak terus. Oke, yang pertama kita akan ngecas dulu ya. Kita akan cas TX dan RX nya ini. Ya, sebenarnya cara ngecasnya sama aja untuk TX dan juga RX. Sekarang kita coba untuk RX nya aja dulu ya. Jadi cara casnya ada dua sih sebenarnya. Bisa menggunakan slot yang di sini ya. Ini menggunakan charger tipe C ya. Atau bisa juga menggunakan charger dudukan, nanti tinggal ditancapkan aja di charger dudukannya. Seperti ini. Oke, di sini ada untuk charger dudukannya. Oke, kemudian sekarang kita akan coba untuk menggunakan kabel aja charger. Nah, di sini dalam satu paket mic Boya ini teman-teman tidak akan diberikan adaptornya ya, cuma diberikan kabelnya aja. Jadi ada 3 kabel diberikan ya untuk masing-masing unit ini. Kita ambil salah satunya aja. Ini yang mana aja boleh, sama aja. Kita ambil salah satu untuk kita cas RX nya ini. Oke. Yang ini kita pasangkan di slot ini ya. Ini kabelnya sendiri masih masuk. Kemudian berarti kita harus sediakan sendiri adaptor chargernya. Kita bisa menggunakan adaptor charger HP kita, bisa, tidak masalah ya. Sini saya menggunakan adaptor HP aja, masukkan ke sini, kemudian kita masukkan ke colokan casnya. Teman-teman bisa lihat di sini ada indikator pengisian baterainya di layar OLED-nya. Seperti ini. Oke, jadi usahakan pada saat ngecas unitnya ini jangan dinyalakan, lebih bagus dipadamkannya seperti ini sampai penuh. Nanti kalau memang baterainya sudah penuh, maka indikatornya ini akan berhenti mengisi, dia akan stuck di kondisi penuh. Nah, sampai di sini aja. Berarti kalau udah penuh tinggal nanti langsung dicabut aja. Ini sama juga untuk ngecas yang TX nya atau transmitternya, sama juga bisa kita gunakan kabel juga ini. Nah, sama dia tetap ada indikator juga di sini. Dan untuk TX juga teman-teman bisa ngecas pakai charger dudukan juga bisa, karena ada juga disediakan di sini. Oke, itu mengenai untuk ngecasnya. Oke, sekarang untuk bisa mengoperasikan atau menggunakan mic Boya ini, teman-teman harus mengaktifkan paling tidak 1 RX dan juga 1 TX ya. Jadi nggak harus 2 TX ini dioperasikan. Ini bisa kita simpan aja dulu. Pertama kita nyalakan dulu RX nya. Untuk nyalakannya tekan di tombol power ini ya. Di sini ada tombol power, ada tulisan mode ini, tekan dipendam ya, tekan lama, ditahan dan lepas sampai muncul tulisan Boya seperti ini. Nah, muncul indikator tampilan utamanya atau di halaman layar OLED-nya seperti ini. Kemudian setelah ini nyala, baru kita nyalakan yang TX-nya atau transmitternya. Ini mikrofonnya ini ya. Kalau ini penyerimanya, ini mikrofonnya. Sama di sini juga ada tombol powernya di sini. Tekan, tahan sampai muncul tulisan Boya, baru dilepas, kemudian akan muncul indikator seperti ini di layar OLED-nya. Oke, yang muncul di layar OLED ini berbeda ya antara TX dan RX. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa perbedaannya. Nah, pada saat pertama kali mikrofon ini digunakan, dia akan langsung melakukan proses pairing atau menghubungkan antara transmitter dengan receiver ini secara otomatis. Jadi kalau memang sudah terhubung, di sini ada sinyal biru di sini. Nah, ini menandakan sudah terhubung dengan TX-nya. Kemudian kalau saya tes, ini saya menggunakan mikrofon ini ya. Di sini kita bisa lihat tes 1 2 tes 1 2. Nah, ada indikator yang menandakan bahwa seberapa besar sinyal diterima dari receivernya seperti ini.
Kemudian kalau memang teman-teman melakukan rekaman ataupun menggunakan handphone, nah di sini ada disediakan dua kabel nih ya, ini dan ini ada dua. Kalau teman-teman menggunakan handphone untuk merekam, itu gunakan yang ini, yang satunya bengkok dan satunya lagi lurus seperti ini. Karena yang satunya lagi ini kabelnya dua-duanya bengkok. Sekarang saya akan jelaskan perbedaannya. Yang pertama di sini ada yang bengkok dan lurus. Di sini teman-teman bisa lihat ada dua konektornya ya. Yang pertama yang lurus ini harus teman-teman hubungkan nanti ke handphone. Kalau terbalik nanti nggak masuk suaranya, nggak bunyi dia. Teman-teman juga akan temukan ada namanya smartphone tulisan di sini. Ada ikonnya, ikon smartphone di sini ya. Ini berarti dihubungkan ke smartphone. Oke, saya ambil contoh, saya akan hubungkan ke smartphone ini. Masukkan ke lubang headsetnya. Ya, ke lubang headsetnya masukkan. Kemudian yang bengkoknya di sini ada tulisan mikrofon, ada juga ikon gambar mic di sini. Ini hubungkan ke RX yang ada tulisan line out. Masukkan di sini ya, line out. Line out ini artinya dari sini ya suara akan keluar masuk ke handphone. Suara yang diterima dari TX ini, dari transmitter ini diterima oleh RX, kemudian ditransfer ke handphone yang sedang merekam nantinya. Nah sekarang kita akan coba memastikan apakah suara dari mikrofon ini, TX ini masuk ke dalam HP ini. Saya coba bicara sekarang menggunakan TX ini ya. Tes 1 2. Oke. Saya coba rekam. Tes 1 2. Nah, kita lihat indikator dari sinyal suaranya di sini di handphone ini muncul naik ya ke atas. Ini artinya suaranya masuk nih ya. Tes 1 2. Tes suara dicoba tes. Oke, sekarang kita coba dengarkan. Tes 1 2. Nah, kita lihat indikator dari sinyal suaranya. Jelas suaranya ya. Ini muncul naik ya ke atas. Ini artinya suaranya masuk ya. Tes 1 2. Tes suara dicoba tes. Oke, sekarang kita coba dengarkan. Oke, itu suaranya bagus, masuk. Teman-teman juga bisa menggunakan, nah ini ada bulu-bulunya nih ya. Ini fungsinya untuk meminimalisir suara hembusan angin. Nah, kita kadang-kadang kan kalau ngomong itu ada suara gitu, ada suara kayak ketiup gitu. Nah, jadi suara itu menjadi noise dan noise itu akan terhambat menggunakan bulu ini. Ya, kita bisa pasangkan di sini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya perbedaan antara menggunakan bulu ini dengan tidak. Saya sudah coba, ini sangat jauh bedanya. Kalau kita nggak menggunakan ini, suara desis itu sangat terdengar, desis nafas kita sangat terdengar. Kalau kita gunakan ini, nyaris nggak terdengar suara desisnya. Ini bagus sekali ya. Kemudian di sini dari mic built-in ini, teman-teman juga masih bisa pasangkan mic clip-on lagi. Ada dua mic clip-on yang diberikan ya. Ini salah satunya, jadi dipasangkan ke sini. Nah, yang ada tulisan mic line in ini. Nah, mic line in masukkan ke sini. Nah, jadi nanti teman-teman mikrofonnya ini, yang TX ini bisa disembunyikan di dalam baju ataupun di dalam saku ya. Sementara teman-teman bisa tarik mic clip-on-nya ini ke atas, dijepit di kerah baju. Ya, ini ada jepitannya lagi di sini. Ini dipasang di clip-on-nya, dipasang di sini di lehernya ini ya, tekan. Nah gitu. Jadi nanti tinggal dijepit aja seperti ini. Nah, dijepit aja di kerah bajunya. Kemudian kalau di sini tadi menggunakan bulu ini untuk meredam suara desis anginnya ya. Kalau teman-teman menggunakan clip-on ini, teman-teman bisa gunakan ini busanya. Nah ada busanya, tinggal disarungkan aja ke sini. Nah jadi seperti ini. Jadi teman-teman tetap bisa menggunakan mic clip-on kalau nggak mau langsung menggunakan mic bawahannya ini. Nah tadi saya jelaskan ada dua kabel konektor ya. Yang pertama antara mikrofon dengan handphone tadi. Ini kabelnya yang ada tulisan mikrofon dan smartphone ini. Atau teman-teman bisa lihat salah satunya bengkok, yang satunya lagi lurus. Yang lurusnya ini ke handphone, yang bengkoknya ke mikrofon ini, ke RX nya. Nah ada satu kabel lagi, ini saya copot dulu ya. Ada satu kabel lagi yang ini bengkok, dua-duanya bengkok. Nah oke. Kalau ini untuk dihubungkan ke smartphone tadi, kalau yang ini dihubungkan ke kamera. Kalau teman-teman merecord menggunakan kamera atau ke komputer atau laptop. Nah itu udah bedanya. Oke, ini sama juga kayak tadi ya, kita tancapkan ke line out-nya ini.
satunya ini kalaupun ketukar-tukar nggak apa, satu lagi ke kamera atau ke laptop. Kemudian di sini di RX-nya ini di samping line out headphone. Nah, ini fungsinya kita bisa mendengarkan langsung suara output dari RX ini menggunakan headphone ataupun earphone ya, atau headset. Nah, gini. Nah, ini langsung suara yang ditransfer dari sini bisa sekalian masuk ke handphone ataupun ke kamera nanti atau ke laptop ya. Nah, seperti ini misalnya. Mikrofon, kemudian ini ke handphone tadi ya. Nah, pada saat ngerekam ataupun ngerecord, teman-teman untuk bisa memastikan apakah suaranya masuk atau tidak. Jadi kalau memang suaranya terdengar di headphone-nya ataupun di headset, berarti bisa dipastikan suara juga masuk ke alat perekam kita. Kalau memang di headset tidak terdengar, berarti ke handphone pun atau ke alat perekam kita juga nggak masuk suaranya. Jadi untuk memastikannya, saya sarankan kameramennya gunakan juga headset untuk memastikan suaranya bisa diterima dengan bagus atau tidak. Gitu. Jadi ini bisa beroperasi sekalian ya, langsung ke line out-nya dan bisa juga langsung sekalian ke headset. Oke, sekarang kita ke menu RX ini. Yang pertama tadi di sini ada tombol untuk menyalakan dan juga ada tulisan mode di sini. Artinya dalam kondisi nyala seperti ini dan tombol ini kita tekan, kita pendam tahan, maka mikrofon ini akan padam. Nah, ini udah padam, kondisinya off. Kalau kita nyalakan seperti tadi, kita tekan lama tombolnya, nah baru nyala lagi. Oke, nah dalam kondisi seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada lambang ataupun icon loudspeaker. Nah, icon loudspeaker yang full, tidak ada garis sama sekali. Nah, kalau tombol ini saya tekan sekali aja, jangan dipendam ya. Kalau dipendam dia akan padam. Saya tekan sekali aja. Nah, maka icon loudspeaker itu akan digaris atau disilang seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini maka tidak ada suara yang diterima. Jadi hati-hati teman-teman, nanti kalau memang record pastikan icon loudspeaker ini tidak disilang seperti ini, tidak digaris. Ya, kalau memang dalam kondisi digaris, ya mau dilepaskan agar tidak mute, nah, ditekan sekali lagi tombolnya ini. Tekan sekali, digaris, ini artinya dalam kondisi mute tidak ada suara yang masuk. Tekan sekali lagi, keluar. Tekan sekali lagi, maka suaranya bisa masuk lagi. Jadi sekarang kita masuk ke menu. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan menu. Ada tombol set dengan lambang plus dan juga ada tombol minus seperti ini. Nah, untuk masuk ke menu, untuk menampilkan menu di layar OLED ini, tekan tombol set ini, ditahan atau dipendam. Nah, maka masuk ke menu. Yang pertama ada output mono. Nah, output mono ini artinya kita kan punya dua TX nih kan, dua transmitter. Kalau outputnya ini mono, maka nanti kalau teman-teman menggunakan headphone akan terdengar sebelah kiri dan sebelah kanan sekalian. Ya, mau gunakan yang ini, mau gunakan yang ini TX-nya, maka suaranya akan terdengar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau teman-teman mau ganti mono ini menjadi stereo, ya, tekan set tadi, tombol set ini lama dipendam lagi, dia akan ditandai ataupun aktif di mono, tulisan mono seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih tombol minus ini. Nah, tombol minus ini ditekan sekali, dia akan pindah ke stereo. Nah, kalau kondisi stereo, maka masing-masing ini akan terdengar di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, yang ini terdengar sebelah kanan misalnya, yang ini terdengar di sebelah kiri. Salah satunya di sebelah kiri, salah satunya terdengar di sebelah kanan telinga kita kalau kita menggunakan headset. Nah, itu dia. Nah, secara default dia tersimpan ke mono seperti ini. Kalau mau dirubah tadi, tekan set lagi yang lama, pendam, kemudian tekan tombol minus ini, stereo jadinya. Nah, nanti untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan pilihan kita ini, tekan lagi tombol set lama, pendam. Maka icon M tadi akan berganti menjadi icon S, stereo. Tekan sekali lagi tombol setnya, maka akan muncul volume 6/6. Ini artinya maksimal volume yang bisa kita setting adalah sampai 6. Kalau mau kita rubah, tekan tombol set lagi yang lama. Nah, angka 6 ini akan ditandai. Kemudian bisa kita tekan tombol minus. Nah, ini jadi 5, 3, 2, 1. Nah, ini merupakan seberapa besar suara yang diterima oleh RX ini untuk ditransfer ke
alat perekam kita. Kalau memang satu ini terlalu kecil nanti ya, maka secara defaultnya, secara bawaan pabriknya dia di setel ke 6 maksimal. Teman-teman bisa setting sendiri di sini nanti. Oke, kalau sudah kita mau simpan ke 6, tekan tombol set lagi untuk simpan. Yang lama tekannya. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi tombol setnya, di sini akan muncul mute enable. Nah, mute enable ini maksudnya tombol mute tadi kalau ditekan berfungsi untuk membisukan ya, membisukan suara yang masuk, jadi tidak terdengar nantinya. Nah, tombol ini kalau kita klik sekarang sekali kayak tadi, maka akan berfungsi untuk menyilang ikon loudspeaker ini, artinya tidak ada suara yang masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, tombol ini kita bisa nonaktifkan atau disable. Nah, caranya seperti tadi, tekan dulu tombol set, kemudian tekan sekali lagi, di mute enable tekan tombol set lagi, yang lama dipendam, kemudian tekan tombol minus ini, kita pindah ke disable. Nah, kemudian kita simpan. Oke, yang sudah tersimpan disable-nya, kemudian kita tekan tombol minus ini yang lama untuk beralih ke halaman utamanya. Nah, dan seperti ini. Nah, tadi kan kalau kita tekan tombol mute ini, tombol power ini sekali, maka ikon speaker ini akan disilang. Nah, ini enggak lagi. Nah, ini saya tekan tombolnya, tapi enggak disilang lagi karena sudah kita buat mute-nya disable tadi. Oke, kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Set lagi, mute disable sudah, backlight on. Nah, backlight on ini selama proses kita rekaman, layar ini akan tampil terus, dia akan nyala terus. Nah, ini kita bisa setting untuk menghemat baterai misalnya. Tekan tombol set lama, kemudian tekan tombol minus ini sekali. Di sini ada muncul 60s atau 60 second. Artinya setelah 60 detik maka layar ini akan padam gitu. Tapi mikrofon tetap berfungsi seperti biasa, layarnya aja dipadamkan. Oke, kemudian tekan sekali lagi, ini 30 second ya, 30 detik. Tekan sekali lagi 10 detik. Nah, kita coba tekan 10 detik sekarang ya, minimalnya 10 detik. Oke, 10 detik kita simpan sekarang, tekan set lagi. Nah, oke, sekarang kita kembali ke halaman home-nya, kita tunggu 10 detik, dia akan padam sekarang, padam layar OLED-nya aja ya, sedangkan mikrofonnya tetap berfungsi. Nah, ini dia, setelah 10 detik padam. Kita tekan lagi tombol sembarangan, dia nyala lagi. Nah, kalau kita tunggu 10 detik, dia akan padam sendiri. Nah, itu. Oke, kita beralih ke menu berikutnya. Connect yes. Nah, ini artinya sudah terkoneksi dengan TX tadi ya. Ini nggak masalah. Ini bisa teman-teman pilih bahasa juga. Tersedia dua bahasa ya, bahasa Cina dengan bahasa Inggris. Ya, secara otomatisnya ada bahasa Inggris ya. Kemudian restore. Nah, restore ini sama juga kayak fungsi di handphone ya. Kalau kita mau restore pengaturan-pengaturan yang kita buat tadi ke pengaturan awal pabriknya. Kemudian ini untuk mengetahui versinya. Ini versi V109 ya. Nah, habis menunya. Kemudian menu untuk RX-nya. Nah, sekarang kita langsung ke TX-nya. Ini nggak jauh berbeda sih sebenarnya. Yang pertama pasti ada mute-nya ya. Ini kalau kita tekan sekali tombol mute-nya ini, tombol power-nya kita tekan sekali, maka di sini kalau tadi ikonnya adalah loudspeaker, kalau di sini ikonnya mikrofon. Karena ini mikrofonnya TX-nya. Oke, kalau saya tekan tombol mute-nya sekali, maka ikon mikrofon ini diselang. Nah, seperti ini ya. Saya tekan sekali lagi. Hilang selang garisnya. Artinya kalau ini mikrofonnya aktif, bisa terima suara dan bisa mentransfer suara. Kalau saya tekan seperti ini dan ikon mikrofonnya disilang, berarti tidak ada suara yang bisa diterima, mute dia ya, atau bisu gitu. Kemudian untuk menunya sama, di sini ada tombol setting ya, tombol setting, tombol set. Tekan tombol set, ditahan, dipendam. Ini yang pertama ada input mic in. Nah, input mic in ini kalau memang ada mau menancapkan kabel dari perangkat lain misalnya, bisa gunakan ini, kemudian tekan tombol minus. Nah, tombol minus sekali, nah, line in. Bisa
misalnya dari amplifier, misalnya dari amplifier masukkan ke sini juga tadi ya, ke line in ini. Jadi kabelnya masuk ke sini, output dari amplifiernya masuk ke situ. Kemudian di sini teman-teman pilih yang apa tadi, pilih mic, yang mic in ini ganti dengan line in. Nah, ini harus diganti dengan line in seperti ini. Lalu kita simpan, nanti sama juga simpannya seperti yang RX tadi ya. Menu berikutnya mic gain. Mic gain ini sama dengan volume tadi ya, dengan volume yang di RX tadi. Di sini mic gain namanya. Sama juga kalau kita mau ganti, nah, ini bisa kita gantikan dengan tekan tombol minus seperti ini. Nah, atau mau ditambahkan tombol plus atau tombol set, itu tambahkan ke 6. Ini adalah kekuatan dari sinyal yang dipancarkan, maksimalnya 6 ya. Jadi settingnya ke 6 aja. Oke, kita simpan. Menu berikutnya ada mute enable, sama juga fungsi dari seperti yang di RX tadi ya. Ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tombol mute ini ya. Saya jelaskan tadi, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian ada backlight on sama juga dengan fungsi di RX tadi ya. Sama juga connect yes untuk koneksi ke RX nya ya. Kemudian language ada English, ada bahasa Cina, nanti bisa dipilih. Kemudian restore yes, sama juga yang tadi, version V107. Oke, habis menunya. Oke, demikian cara menggunakan mikrofon Boya BY-XM6S2. Jika teman-teman ingin membeli mikrofon ini, silahkan klik di link yang sudah saya sediakan di deskripsi di video ini. Silahkan teman-teman share video ini, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video baru di channel Karata Tekno. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.